Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman mahasiswa administrasi publik semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai administrasi pemerintahan daerah dengan poin konsep dasar administrasi pemerintahan daerah atau local government. Atas dasar asas pemerintahan daerah itulah pemerintah meluncurkan sebuah konsep dasar landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu yang pertama sentralisasi, kedua desentralisasi, ketiga dekonsentrasi, keempat tugas perbantuan, dan terakhir implikasi struktural. Pada asas sentralisasi berikut terdapat sebuah bagan struktur organisasi negara, di mana struktur organisasi tertinggi adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dipimpin langsung oleh presiden membawahi pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Gubernur membawahi pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin bupati atau wali kota. Dalam sentralisasi, semua kewenangan tersebut, baik politik maupun administrasi, berada di tangan presiden dan para menteri atau pemerintah pusat sebagai penanggung jawab organisasi pemerintahan tertinggi. Dengan kata lain, semua kewenangan tersebut berada pada puncak jenjang organisasi. Sebagai konsekuensinya, dalam melaksanakan kewenangan ini, anggarannya dibebankan pada APBN. Dalam konsep sentralisasi dan desentralisasi, kewenangan yang dipusatkan di tangan presiden dan para menteri atau pemerintah pusat hanya kewenangan pemerintahan atau eksekutif. Kewenangan lain, yaitu legislatif dan yudikatif, tidak masuk dalam hal ini. Itu artinya, kewenangan legislatif dan yudikatif tidak termasuk dalam kerangka sentralisasi dan desentralisasi ini. Oleh karena itu, daerah otonom tidak mempunyai kewenangan legislasi atau membuat undang-undang dan kewenangan yudikatif atau peradilan. Yang kedua ada dekonsentrasi. Menurut Henry Medic tahun 1983 menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dengan cara melepaskan fungsi-fungsi tertentu yang dimiliki pejabat pusat kepada pejabat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Oleh karena itu, dekonsentrasi menciptakan local state government atau village administration atau wilayah administrasi. Jadi, dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi atau implementasi kebijakan politik, sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Tanda bahwa pejabat tersebut merupakan pejabat pusat yang bekerja di daerah adalah yang bersangkutan diangkat oleh pemerintah pusat, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya, yaitu pejabat pusat, bukan kepada rakyat yang dilayani. Sebagai konsekuensinya, pejabat daerah yang dilimpahi wewenang bertindak atas nama pemerintah pusat, bukan atas nama dirinya sendiri yang mewakili para pemilihnya. Yang ketiga ada desentralisasi. Dalam desentralisasi, pihak yang menerima tanggung jawab adalah konsil atau ROT yang diterjemahkan menjadi DPRD. Konsil atau ROT adalah lembaga perwakilan rakyat daerah otonom sebagai penerima urusan pemerintahan yang didesentralisasikan pada kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Konsil atau ROT anggotanya dipilih oleh masyarakat daerah otonom. Jadi, dalam desentralisasi, yang menerima urusan pemerintahan bukan pejabat pusat yang ditempatkan di daerah, tetapi lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang bersangkutan, yaitu konsil atau ROT. Mengapa bukan mayor? Karena dalam sistem desentralisasi, mayor adalah kepala konsil atau ROT. Dengan demikian, penerima urusan pemerintahan yang didesentralisasikan tersebut bukan mayor sebagai person, tetapi konsil atau ROT sebagai lembaga yang diketuai oleh mayor. Keempat, terdapat tugas pembantuan. Pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah atasnya, di mana sumber biaya berasal dari pemerintah yang memberikan penugasan. Untuk itu, sumber biaya bisa berasal dari APBN atau APBD pemerintah daerah yang lebih tinggi. Selain asas-asas tadi, dalam pemerintahan daerah juga
terdapat daerah otonom atau local self-government dan wilayah administrasi atau local state government. Menurut Benjamin Husein pada 2001, menjelaskan bahwa local government dapat mengandung 3 arti. Yang pertama, local government berarti pemerintah lokal. Yang kedua, local government berarti pemerintah lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Yang ketiga, local government dalam artian yaitu sebagai daerah otonom atau local self-government. Selanjutnya, wilayah administrasi atau local state government dan instansi vertikal. Wilayah administrasi adalah wilayah atau daerah kerja pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di beberapa wilayah negara di luar kantor pusatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wilayah administrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten atau kota, wilayah administrasi kecamatan. Nah, wilayah administrasi provinsi dan wilayah administrasi kabupaten kota itu masuk ke dalam daerah otonom, sedangkan wilayah administrasi kecamatan masuk pada wilayah administrasi murni. Selanjutnya, terdapat instansi vertikal. Instansi vertikal ini adalah instansi atau lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari Kementerian Pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari Departemen Pusat. Oleh karena itu, instansi vertikal dibiayai oleh Departemen Pusat. Pejabatnya diangkat, diberhentikan, dan dibina oleh pejabat pusat. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab kepada pejabat pusat yang mengangkatnya. Selanjutnya, administrasi pemerintahan daerah dan birokrasi lokal. Ada 2 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu administrasi pemerintahan daerah dan tipologi pemerintahan daerah. Secara faktual, pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, sistem politik, dan sistem budaya. Yang kedua, upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, upaya untuk menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien. Sedangkan tipologi pemerintahan daerah yang diselenggarakan menurut asas dekonsentrasi dan desentralisasi, terdapat 2 tipe sebagai berikut. Yang pertama, sistem fungsional, dan yang kedua, sistem prefektur. Lalu ada birokrasi lokal. Birokrasi lokal merupakan konsekuensi kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Dengan desentralisasi atau otonomi daerah, lahirlah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Disebut birokrasi lokal karena organisasi birokrasi ini berada di bawah pemerintahan lokal dan daerah. Baik, itulah tadi materi mengenai konsep dasar administrasi pemerintahan daerah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.